Guys, jujur-jujuran yuk. Pernah nggak kamu lihat postingan loker dengan gaji 2 digit? Kerja bisa remote, benefitnya keren, tapi pas lihat syaratnya ada tulisan proficient in English. Wah, langsung insecure dan skip. Nyesek kan? Nah, kita semua tahu bahasa Inggris itu penting. Tapi seberapa penting? Saya kasih spoiler ya. Ini bukan lagi soal nilai tambah, tapi ini soal selamat atau tenggelam di dunia karir masa depan. Yuk kita bedah kenapa bisa begitu dan gimana cara kita menangin game ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya sepele, tapi ternyata ngaruh banget ke hidup kita. Kenapa sih bahasa Inggris bisa jadi bahasa gaulnya dunia? Dan kenapa di tengah gempuran AI dan auto translate, belajar bahasa ini tuh masih relevan dan super penting buat masa depan kita. Ini bukan cuma soal biar kelihatan keren aja, tapi ada cerita seru di baliknya. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Oke, kita mundur sedikit ke masa lalu. Bayangin, dunia ini kayak sebuah game strategi raksasa. Dulu banget ada banyak kerajaan kuat dengan bahasa mereka masing-masing. Ada bahasa Latin dari Romawi, Perancis di dunia diplomasi, Spanyol dengan armadanya, tapi ada satu pemain yang di abad ke-18 dan 19 mulai naik level dengan gila-gilaan, yaitu apa? Kerajaan Inggris. Mereka ini jago banget dalam eksplorasi dan perdagangan. Dengan kapal-kapal mereka, mereka pergi ke seluruh penjuru dunia, dari Amerika, India, sampai Australia. Mereka mendirikan koloni dan pos-pos dagang. Nah, saat berdagang ini nih, butuh bahasa pengantar ya kan? Nah, bahasa Inggris lah yang dipakai. Ini jadi semacam protokol awal. Ibaratnya kalau mau transaksi sama mereka ya harus bisa bahasa mereka. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Setelah Perang Dunia, muncul pemain baru yang super kuat, yaitu Amerika Serikat. Well, guess what? Mereka juga pakai bahasa Inggris. Amerika ini mendominasi dunia dalam banyak hal. Ekonomi dengan Wall Street-nya, teknologi dengan Silicon Valley, dan yang paling dahsyat adalah budaya pop. Coba deh pikirin. Film Hollywood yang kita tonton itu, dari Marvel sampai Disney, musik kita dengerin, dari Taylor Swift sampai BTS yang juga lirik lagunya dalam bahasa Inggris, game yang kita mainin, bahkan internet yang kita pakai sekarang ini sebagian besar lahir dan tumbuh di lingkungan berbahasa Inggris. Semua coding, platform media sosial, forum-forum, semuanya pakai bahasa Inggris. Jadilah bahasa Inggris ini semacam sistem operasi dunia. Bukan karena bahasanya yang lebih bagus atau lebih superior, tapi karena sejarah dan penyebarannya yang masif. Filsuf Ludwig Wittgenstein pernah bilang begini, batas bahasaku berarti batas duniaku. Ini dalam banget maknanya. Kalau kita cuma bisa bahasa Indonesia, dunia kita ya seluas Indonesia dan ya negara serumpun. Tapi begitu kita bisa bahasa Inggris, wah, dunia kita jadi seluas planet ini. Kenapa ini signifikan buat kita? Buat generasi sekarang. Pertama, pintu akses informasi. Jurnal ilmiah terbaru, riset mutakhir di bidang kedokteran, teknologi, bahkan teologi, mayoritas terbit dalam bahasa Inggris. Kalau kita mau jadi yang terdepan, kita nggak bisa nunggu terjemahannya. Kita harus bisa minum langsung dari sumbernya. Ini sejalan dengan semangat untuk terus mencari kebenaran dan pengetahuan. Ya kan? Yang kedua, peluang karir dan ekonomi. Coba deh, buka LinkedIn atau Jobstreet. Perusahaan multinasional, startup yang mau go internasional, bahkan NGO yang bekerja lintas negara, syarat utamanya apa? Kemampuan bahasa Inggris. Ini bukan lagi nilai tambah, tapi ini kualifikasi dasar. Dengan bisa bahasa Inggris, pasar kita bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita bisa kerja remote untuk perusahaan di Singapura atau di Eropa,
dari kamar kita di Bekasi. Ketiga, dan ini yang paling seru, koneksi dan pemahaman budaya. Dengan bahasa Inggris, kita bisa ngobrol langsung sama temen dari Nigeria, nonton film India tanpa subtitle, pahami lirik lagu dari band Swedia, bahkan ikut dalam diskusi global tentang isu-isu penting kayak perubahan iklim atau keadilan sosial. Jadi, kita bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Kita jadi sadar kalau dunia ini begitu beragam. Dan di tengah keberagaman itu, kita bisa menemukan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Kita jadi warga dunia, a global citizen. Jadi, belajar bahasa Inggris itu bukan soal mengkhianati bahasa sendiri loh. Justru sebaliknya, dengan menguasai bahasa global, kita bisa membawa kekayaan budaya dan perspektif Indonesia ke panggung dunia. Kita bisa cerita tentang rendang, cerita tentang keindahan Raja Ampat, tentang kearifan lokal kita kepada dunia dengan bahasa yang mereka pahami. Jadi teman-teman, jangan lagi lihat bahasa Inggris sebagai mata pelajaran yang bikin pusing di sekolah. Lihat ini sebagai skill hidup, keterampilan hidup. Sebuah kunci yang bisa membuka ribuan pintu di depan kalian. Pintu pengetahuan, pintu karir, pintu pertemanan global. Mulai hari ini, coba deh, ubah settingan HP kalian ke bahasa Inggris. Saat nonton film, pakai subtitlenya bahasa Inggris, bukan Indonesia. Follow akun-akun edukasi berbahasa Inggris. Challenge diri kalian sendiri, karena dengan setiap kata baru yang kalian pelajari, kalian sedang memperluas batas dunia kalian. Your future self will thank you for it. Let's unlock the world one English word at a time. Terima kasih ya, udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode berikutnya.